let's have a ball. Kita di sini akan membahas pembahasan yang terakhir mengenai sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang menggunakan energi listrik untuk mendorong reaksi kimia yang tidak terjadi secara spontan. Proses ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris Michael Faraday pada abad ke-19 yang mengembangkan konsep mengenai hubungan antara arus listrik dan perubahan kimia. Prinsip kerja sel elektrolisis melibatkan pemisahan unsur-unsur dalam larutan atau senyawa kimia melalui aliran arus listrik yang mengakibatkan terjadinya reaksi redoks pada elektroda. Sel elektrolisis merupakan salah satu sel yang ada dalam elektrokimia adalah sel elektrolisis. Sel elektrolisis dapat diartikan sebagai perubahan arus listrik menjadi suatu reaksi kimia. Sel elektrolisis tersusun dari elektroda-elektroda yang dicelupkan dalam suatu kompartemen yang berisi larutan elektrolit. Pada sel elektrolisis, terdapat dua buah elektroda yang dihubungkan pada sumber listrik, yaitu anoda di kutub positif dan katoda di kutub negatif. Cara kerja sel elektrolisis: pada kompartemen yang berisi larutan elektrolit dicelupkan dua buah elektroda, kemudian kedua elektroda tersebut dihubungkan dengan sumber listrik. Nah, elektron yang berasal dari sumber listrik nantinya akan masuk ke katoda dan keluar melalui anoda. Jadi katoda akan bermuatan negatif, sedangkan anoda akan bermuatan positif. Reaksi elektrolisis: pada reaksi elektrolisis terjadi reaksi reduksi pada katoda atau kutub negatif dan reaksi oksidasi pada anoda kutub positif. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya elektrolisis, yaitu jenis kation anion yang bereaksi dan jenis elektroda yang digunakan. Nah, yang pertama ada elektroda tidak bereaksi atau elektroda inert. Elektroda yang digunakan adalah platina dan karbon. Yang kedua ada elektroda bereaksi atau non-inert yang disebut juga dengan aktif. Elektroda yang digunakan tembaga, perak, nikel, besi, dan lainnya. Nah, di sini ada rumus mengenai hukum Faraday 1 yang dimana rumusnya sebagai berikut. W sama dengan AR dikali T dikali I dibagi N dikali 96.500, dimana keterangannya W adalah massa endapan atau gram, AR adalah massa atom relatif, T adalah waktu per detik, I adalah arus listrik ampere, N adalah bilox. Sedangkan hukum Faraday 2 dinyatakan dengan rumus W massa endapan atau gram, AR massa atom relatif, dan N adalah bilox. Contoh sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama ada elektroplating atau penyepuhan, yang kedua ada elektrolisis aluminium, yang ketiga ada memurnikan logam, yang keempat adalah pengelolaan air dengan elektrolisis. Contoh soal: jika elektrolisis larutan NaCl dilakukan dengan arus 2 ampere selama 1 jam, hitung volume gas klorin yang dihasilkan pada anoda dalam keadaan STP. Gunakan Faraday 96.500 C per mol. Nah, jadi pembahasan perhitungan volume gas klorin pada elektrolisis larutan NaCl. Yang diketahui arus listriknya 2 ampere, waktu elektrolisis adalah 1 jam. 1 jam itu 3.600 detik. Konstansa Faraday-nya itu 96.500 C per mol. Volume molar gas pada STP adalah 22,4 liter per mol. Nah, langkah pertama, menentukan muatan listrik yang dialirkan. Muatan listrik Q dihitung dengan rumus Q sama dengan I dikali T. Jadi 2 dikali 3.600 sama dengan 7.200 C. Langkah kedua yaitu menentukan mol elektron yang terlibat. Nah, rumus mol elektron itu sama dengan Q dibagi dengan F. Jadi 7.200 dibagi 96.500, dimana hasilnya 0,0746 mol amin. Langkah ketiga yaitu menentukan mol gas klorin 2 yang dihasilkan. Reaksi elektrolisis pada anoda yaitu 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 amin. Dari persamaan reaksi, 2 mol elektron menghasilkan 1 mol klorin 2. Maka mol gas klorin 2 yang terbentuk adalah mol klorin 2 sama dengan 0,0746 dibagi 2, didapatkan hasil 0,0373 mol. Langkah keempat yaitu menghitung volume gas klorin 2 pada STP. Pada kondisi STP, 1 mol gas memiliki volume 2,4 liter, sehingga volume sama dengan 0,0373 dikali 22,4 menghasilkan 0,8355 liter. Kesimpulannya, volume gas klorin 2 yang dihasilkan pada anoda adalah 0,836 liter atau 836 ml. Terima kasih.